Masih banyak belum datangnya. Nah, jadi ketahuanlah sidang jemaat Tuhan siapa yang suka terlambat bangun, ya. Hanya dipercepat ibadah terlambat semua. Tapi puji Tuhan saudara, itu anggap jempol saya sama Ibu Sarah dari Simare itu. Dari Simare saja enggak terlambat, tetapi yang dekat-dekat terlambat. Bayangkan mereka jam berapa tadi berangkat dari Simare, tidak terlambat. Tetapi yang dekat terlambat dengan alasan macet Bu, macet. Kenapa mereka enggak macet? Yang lain juga berkata, wah Bu, capek sekali kerjaku kan jualan. Pak Joyce itu bukan enggak capek, ya. Saya lihat mereka bagaimana mempersiapkan usaha mereka. Tentunya jam 3 pagi mereka sudah bangun tadi itu mempersiapkan jualan mereka nanti. Tapi saya lihat mereka tidak terlambat. Jadi intinya itu hati yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Latih diri kita menjadi prajurit Kristus. Prajurit Kristus itu siap sedia senantiasa. Bila perlu satu waktu nanti dibuat ibadah raya jam 5 pagi. Sebagai prajurit Kristus siap. Haleluya. Haleluya. Ngangetor adong nagajang bohina. Pagi-pagi dope, unek tergajang bohina. Haleluya saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau hanya tes saudara. Bagaimana kita menangkap setiap firman yang kita dengar. Mungkin kalau saya menyampaikan, saudara nggak nangkap, ya mungkinlah, ya taruhlah ibu ini tiap hari kok didengar. Tetapi coba saya tes dulu ya. Siapa yang ingat firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Nelly? Nale, terbalik saya, Nale. Coba dulu, siapa? Pelayan dulu, ibu pelayan. Apa? Ada 3 supaya menjadi terang Tuhan, ada 3 hal yang dilakukan. Ibu pelayan. Hah? Gimana kita melakukannya? Gimana kita melakukannya menghidupi firman itu? Kita aja yang ingat. Pak Huta Julu, dari mana ayat konteks yang diambil oleh Pastor Nale? Saya mulai dulu dari para pelayan ya. Lupa juga. Saya tanya dulu semua pelayan ini. Pak Joyce. Ya, 1. Ada 3. Hidup yang mau berubah. Ada 3, lahir baru, hidup yang diubahkan, penuh dengan Roh Kudus. Konteksnya Ibu Pania, dari mana ayat yang dibuka oleh Pak Nale hari Minggu kemarin? Mak Gabriel. Matius 5:13, 14, menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana supaya menjadi garam dan terang dunia? Lahir baru, hidup yang diubahkan, penuh dengan Roh Kudus. Terus saya tanya, siapa yang diberkati lewat penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nita? Angkat tangan. Yang merasa diberkati lewat firman yang disampaikan oleh Ibu Nita. Oke, kalau saudara diberkati, apa firman yang disampaikan? Ibu Nababan. Apa? Ada 5 hal. Kan dikatakan tadi, dari mana konteksnya? Ibu Joyce belum dapat tanya tadi, yang barisan depan dulu saya tanya. Ibu Joyce, dari mana konteks firman yang disampaikan Ibu Nita? Konteks yang dibaca dari mana? Imamat 26. Langit tembaga dan langit besi dan tanah tembaga. Bagaimana cara supaya langit tidak menjadi tembaga, tanah supaya tidak menjadi besi? Ada 5 hal yang disampaikan Pesnita. Siapa yang bisa menyampaikan?
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita pikir kita ini sudah kaya firman. Sudah, amin, haleluya, luar biasa firman Tuhan itu. Dahsyat firman Tuhan, apa yang disampaikan? Imadah, dakuboto. Bagaimana hidup kita diubah? Firman yang disampaikan pun kita nggak nangkap. Makanya belajar, setiap mendengar firman Tuhan catat. Makanya saya ingat, saya catat. Ada 5 yang disampaikan oleh Ibu Nita. Supaya kita sudah kasih bisa merubah. Langit yang bagaikan tembaga, langit yang bagaikan besi dan tanah yang bagaikan tembaga di hidup kita. Ada 5 hal. 1, melekat kepada Tuhan. Hidup berpadanan dengan firman. Berjalan bersama Tuhan. Dibuat lagi gaya anak, nempel dengan Tuhan. Jadi seringkali kita mengimani janji Tuhan, tapi kita enggak merenungkan apa yang disampaikan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Ibu Nita, lakukan peperangan rohani. Yang ketiga, saudara, kita hidup dalam tudung yang benar. Yang keempat, bayar persepuluhan dengan benar. Yang kelima, saudara, memperhatikan orang miskin. Maka saya teringat itu, saudara, ketika pertama kali COVID, yang disuruh Tuhan saya waktu berhenti ibadah semua, malah nggak ada berkat, tapi malah sudah kasih Tuhan suruh saya beli beras bagi kepada orang yang berkekurangan. Maka saya cari hamba-hamba Tuhan, siapa ini hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Saya antar di rumahnya tanpa saya posting. Saya antar 1 kaleng, 1 kaleng, 1 kaleng, 1 kaleng, 1 papan telur, minyak, gula. Saya antar ke rumah hamba-hamba Tuhan yang saya anggap kekurangan. Dan saya antar juga, saya cari siapa ya di Jalan Sutomo ini ya. Kira-kira saya lihat di Jalan Sutomo orang-orang kaya semua gak ada. Tapi ada saya temukan 3 orang. Saya antar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ini saya paparkan ini sama Ibu Dosma. Bu, waktu itu kopinya lagi kosong sama sekali. Tidak ada. Tidak ada kopinya sama sekali. Saya bilang sama Ibu Dosma, Bu, saya digerakkan Tuhan lah kita bagi-bagi sembako. Ibu juga bergerak ya. Saya bergerak di sini, Ibu bergerak di Lintong Nihuta. Saya sudah bagi sebagian di Lintong Nihuta pada waktu itu. Sekitar 10 orang yang kemampuan saya di Lintong Nihuta. Saya bilang saya udah bagi sembako. Sekarang ibulah yang membagi. Bagilah, cari keluargamu yang kekurangan. Lalu dengan respon dia, saudara, entah berapa banyak itu dibelinya. Banyak waktu itu dibelinya, saudara. Ya. Dan ketika saudara kasih, dia taat melakukan firman Tuhan. Dan saya lihat semua orang tidak ada pekerjaan. Tetapi masa COVID dia menuai 10 kali lipat, saudara, selama COVID itu, saudara. Dan saya lihat juga seperti itu, tangan kuasa Tuhan bekerja. Di masa COVID sudah kasih, justru anugerah pada waktu itu mubazir pekerjaan. Tak sanggup dia mengerjakannya. Sampai ditanganinya banyak perusahaan pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar taat kepada suara Tuhan. Belajar taat kepada firman. Jadi kalau disampaikan firman, jangan negatif pikiran kita. Oh, itu supaya pendeta itu enak, supaya hamba Tuhan itu kaya, supaya begini. Kita melakukan firman Tuhan adalah supaya Tuhan membuka pintu di sorga di atas kita. Amin, saudara. Belajar setiap mendengar firman Tuhan, kita sudah kasih merenungkannya kembali. Makanya belajar catat firman Tuhan. Saya kalau ada hamba Tuhan menyampaikan di luar, saya catat. Jadi kalau saya ketik-ketik di HP, jangan saudara pikir saya yang chattingan. Di HP saya itu catatan yang banyak, bukan yang lain-lain. Banyak catatan di HP saya itu kalau dengar firman Tuhan, saya catat. Jadi yang paling banyak memori di HP saya catatan, bukan yang lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita saudara, supaya kita melihat perkara-perkara besar saudara. Mari kita belajar merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini, nanti hari Selasa depan, saya akan belajar tanya ya. Mulai sekarang, kenapa ini sudah kasih saya jadi lakukan? Sebab saudara,
Saya sudah mengajarkan firman Tuhan begitu mantap, begitu mendetail saudara kasih. Waktu pemuritan di Litong di Huta. Datanglah hamba Tuhan ketua pemuritan kita. Se-Indonesia saudara Pak Girsang di Litong di Huta. Apa yang ibu sampaikan hari Minggu yang lalu? Saya katakan ini bab ini Pak, bab 4. Ditanyalah jemaatnya, satu pun gak ada yang jawab. Saya malu. Jadi mulai saudara sekarang, setiap firman yang sudah disampaikan, saya akan tanya. Haleluya. Jadi belajar mencatat. Dari depan ini nanti saya catat, apalagi pelayan altar ya, selalu sasaran yang pertama. Jangan sampai saudara barisan depan juga nggak tahu akan firman Tuhan, nggak tahu khotbah. Diberkati. Oh dahsyat firman, oh dahsyat luar biasa, besnitan luar biasa. Apa yang disampaikan nggak tahu. Nah ini saudara ya, mari kita buka firman Tuhan. Matius 11 ayat 6. Jadi dicatat. Karena ingatan kita saudara bisa lupa, nggak ada kita yang sempurna mengingat. Mari kita catat setiap firman, setiap ibadah. Matius 11 ayat 6, silakan Pak Utazilu. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah puji Tuhan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kita mengiring Tuhan, pertama-tama itu bagaimana kita bergairah, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana roh kita menyala-nyala. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, banyak kita alami benturan, banyak kita alami tantangan, banyak kita alami kesulitan demi kesulitan. Banyak kita alami saudara kekasih hal yang menyakitkan bagi daging kita. Yang seringkali anak-anak Tuhan di tengah perjalanan itu dia kecewa dengan Tuhan. Harapannya tidak tercapai, kecewa dengan Tuhan. Cita-citanya enggak kesampaian, kecewa dengan Tuhan. Dia disakiti oleh orang-orang di sekelilingnya, dia kecewa dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, jangan gampang-gampang kecewa. Harapan kita enggak seperti yang kita inginkan. Jangan cepat-cepat kecewa. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Belajar kita mengimani janji Tuhan di masa-masa sulit. Belajar kita mempercayai firman Tuhan di masa-masa sukar. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sudah kasih jangan kita gampang kecewa dan bahkan sampai menolak Tuhan. Kenapa banyak orang murtad? Karena kecewa. Kenapa banyak orang mengundurkan diri dari pelayanan? Karena kecewa. Kenapa banyak orang tidak mau lagi melayani? Karena kecewa. Kenapa banyak orang tidak suka lagi berdoa? Karena kecewa. Kekecewaan adalah salah satu menghalangi orang sampai kepada Tuhan. Ini adalah senjata perang iblis yang terakhir kepada anak-anak Tuhan. Membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa dan menolak firman. Membuat orang percaya kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada gereja, kecewa kepada orang tertentu, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada suami, kecewa kepada istri, kecewa kepada anak, kecewa kepada sekelilingnya. Ketika kekecewaan memenuhi hidup kita, menurut kita, kita adalah orang yang rendah hati. Karena kita adalah orang yang tersakiti. Karena kita adalah orang yang terluka. Karena kita adalah orang yang direndahkan. Menurut kita adalah orang yang dibelas kasihani Tuhan. Tetapi ketika kita suka kecewa, Tuhan undur dari kita. Tuhan tidak pernah suka melihat orang yang cengeng. Tuhan tidak pernah suka melihat orang sedang kasih yang gampang tawar hati.
yang gampang kecut, yang gampang kecewa, yang gampang bimbang saudara. Banyak orang yang baik hati, jujur, takut akan Tuhan, menjaga hidup dalam kekudusan, tetapi tidak mengalami terobosan apapun. Di mana misnya? Baik, jujur, tulus, hidup suci. Bahkan menolak kekafiran. Sudah dibenci oleh banyak orang karena firman. Tetapi di mana misnya? Yang satu ini gampang kecewa. Gampang kecut dan tawar hati. Secara lahiriah masih tetap tekun setia datang di gereja. Seperti yang dibilang Ibu Nita, Tuhan tidak perhitungkan berapa banyak kursi yang kita duduki. Yang dibilang Ibu Nita kemarin. Tetapi di mana saudara? Walaupun tekun ibadah, tapi kekecewaan ada di dalam dirinya. Rasa putus asa ada di dalam dirinya. Rasa tidak percaya keajaiban Tuhan ada dalam dirinya. Tidak percaya. Bahkan sudah kasih, kalau dikatakan firman Tuhan, senyum sama seperti yang dibilang Ibu Nita kemarin. Ketawanya seperti ketawa Sarah. Engkau akan melahirkan anak dan menjadi ibu segala bangsa. Apa dibilang Sarah? Ketawanya nggak percaya, ketawanya mengejek. Mana mungkin gitu. Seringkali itu diri kita. Kita ketawai Sarah, padahal seringkali itu diri kita. Contoh aja kecil. Sidang jemaat Tuhan. Kemarin. Mengharapkan, wah begini-begini. Mungkin saya mendapatkan ini dan itu di F1 ini. Wah ternyata jualanmu nggak laku. Langsung saudara kecewa. Kecillah imanmu. Langsung saudara ciut. Kecillah imanmu. Berkatmu bukan dari F1 H2O. Berkatmu datangnya dari sorga. Haleluya. Jangan gampang kecewa. Jangan gampang kecut. Di tengah-tengah kekecewaan itu, pandang tetap Tuhan yang besar. Pandang tetap Tuhan yang ajaib. Dia adalah sumberku. Haleluya Bapak Ibu. Jangan gampang kecewa. Saya takut ini ya. Saya lihat jam, katanya saya udah harus siap katanya. Udah siap ibadah, saya udah diingatkan Pak Gembala tadi. Jam berapa selesai ibadah dibilang? Haleluya. Sebentar kita baca. Yeremia 14 ayat 2 sampai 6. Enggak usah fokus pikiranmu dulu kepada jualanmu di sana. Fokus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau fokus pikiranmu ke situ lari nanti berkatmu. Fokus aja dulu sama Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Semakin kita mengimani hanya itu aja, bahkan lari berkat. Tetapi hatimu fokus dengan Tuhan. Tuhan yang antarkan. Haleluya. Haleluya. Mari sebentar kita baca. Yeremia 14 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan ayat 2. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. 3 pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. 4 pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. 5 bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. 6 keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Nah, kita lihat di sini saudara, satu waktu Yehuda, suku Yehuda bangsa Israel mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan dalam segala hal. Tidak ada air, tanah kering,
ladang tidak menghasilkan, domba-domba tidak menghasilkan, apapun tidak menghasilkan. Sehingga mereka menjadi kecewa. Sehingga mereka menjadi bersungut-sungut. Bahkan dikatakan sampai mereka menundukkan kepala karena malu. Bapak Ibu Saudara, seringkali saudara, keadaan secara ekonomi membuat anak-anak Tuhan tertunduk malu. Jangan pernah tertunduk malu oleh karena keadaan lahiriah. Tapi tertunduk malulah karena engkau jatuh dalam dosa. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah tertunduk malu oleh karena mengalami kegagalan. Jangan pernah tertunduk malu oleh karena kemiskinan secara jasmani. Jangan pernah tertunduk malu oleh karena berkat yang tertunda. Hanya tertundanya. Belum batal. Masih tertunda. Haleluya. Hanya berkat yang tertunda. Jangan pernah tertunduk malu. Tetapi tertunduk malulah kalau engkau sudah lari dari Tuhan. Kalau sudah keluar dari kebenaran. Kalau sudah keluar daripada jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi walaupun tegak kepalamu. Bangga akan apa yang kau capai. Dengan berbesar hati dengan pencapaian-pencapaianmu. Mencapai ini, mencapai itu. Mendapat ini, mendapat itu. Tetapi hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kenajisan. Hidup di dalam penyembahan berhala. Hilang dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh dari mengasihi Tuhan. Itu hanya menunda waktu juga itu. Tuhan, satu saat Tuhan akan nyatakan amarahnya. Tuhan akan perlihatkan murkanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang harus kita banggakan selain daripada kita hidup melekat kepada Tuhan. Jadi yang disampaikan hamba Tuhan di sini hanya suara baru aja. Tidak ada sesuatu yang baru disampaikan. Itu sudah berulang-ulang kami sampaikan di depan ini. Tetapi kita rindu saudara supaya jemaat itu disegarkan oleh suara yang baru. Makanya kita undang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Walau Tuhan Yesus sendiri yang berdiri di depan ini menyampaikan firman Tuhan. Selalu yang mengalami mujizat itu. Yang respon. Yang mau praktek firman itu. Ketika Yesus datang, sudah yang kasih. Di satu daerah. Satu pun tidak terjadi mujizat di sana. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Tetapi kenapa di satu tempat selalu mujizat terjadi? Yang membedakan bagaimana respon kita kepada firman Tuhan. Bagaimana kita respon kita kepada setiap firman. Kenapa jiwa-jiwa baru selalu menerima mujizat, tetapi yang sudah dewasa rohani, bahkan para pelayan tidak mengalaminya saudara. Karena ketika jiwa baru mendengar, dia langsung iya, amin. Jadi padaku, jadi padaku. Kalau para pelayan, aku bawa tobe. Narahai pengikut baho nih. Aku bawa tobe. Aku kudus dope au. Lebih rohani dope au. Makanya gak mengalami mujizat. Makanya dikatakan firman Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu apa? Polos. Apa yang disampaikan dilakukan. Apa yang diajarkan kepada anak-anak dilakukan. Polos, lugu. Dan itulah yang mengalami mujizat. Kenapa lebih banyak sering mujizat di kampung-kampung? Karena mereka lugu, polos. Tetapi kita seringkali yang sudah lama ikut Tuhan bagaikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hanya tahu, tapi tidak praktek. Tidak mau menghidupi. Mari kita belajar menghidupinya. Kita lihat sudah kasih Yehuda di sini. Bergabung mereka karena kekeringan. Kekeringan yang sangat dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak lebih daripada umat pilihan. Itu sudah suku Yehuda.
dari bangsa pilihan orang Israel. Saudara tahu, di antara suku Israel yang terpilih menjadi dari keturunan siapakah saudara kasih juru selamat? Dari keturunan Yehuda. Bangsa Israel itu saudara kasih adalah bangsa pilihan karena janji kepada Abraham. Di antara bangsa Israel itu ada 12 suku Israel. Tetapi suku Yehuda lah yang terpilih, dipilih, dipakai, yang melahirkan juru selamat di dunia ini. Saya pelajari saudara, kenapa sih si Yehuda ini yang dipilih? Bukankah Yusuf yang terbaik? Tapi kenapa Yehuda? Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah Tuhan itu tidak terselami. Tetapi ada satu hal yang saya pelajari dari karakter Yehuda ini. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, Yehuda membela. Janganlah apa-apakan saudara kita, janganlah. Nah, lebih baik kita jual dia daripada kita matikan dia. Dia kan saudara kita, lebih baik kita jual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan. Yehuda rela dia mati, bahkan rela dia disiksa demi membela juga saudaranya. Satu kali suku Yehuda, keturunan Israel ini, semua ke-12 anaknya itu, Ruben dan lain sebagainya, mereka kan udah kelaparan. Lalu ketika mereka kelaparan, mereka permisi mereka kepada ayahnya, pergilah kami ke Mesir. Ternyata di Mesir itu ada makanan. Pergilah kami membeli gandum untuk makanan kita. Ayahnya tidak membolehkan. Yang sekali lagi, tidak, enggak usah. Anakku Yusuf sudah mati, nanti kalian kalau kenapa-kenapa. Enggak. Nah, pergilah kalian. Tapi Benyamin jangan bawa. Karena Benyamin itu anak bungsu daripada Yakub. Gak mungkin lagi kubolehkan ini. Yang bersaudara mereka satu ibu hanya 2. Benyamin dan Yusuf. Yusuf sudah mati. Diterkam oleh serigala, kata ayahnya. Ayahnya kan gak tahu. Bahwasanya anaknya sendiri pelakunya yang membunuh. Nah, lalu Benyamin tidak dibolehkan. Lalu Yehuda bilang sama ayahnya, ayah, izinkanlah adikku Benyamin bersama dengan kami. Karena orang penguasa di Mesir itu nggak tahu mereka itu saudara mereka Yusuf. Itu sudah berjanji kepada kami, kalau tidak dibawa adik kami yang bungsu Benyamin, kami tidak akan diberi gandum. Lalu ayahnya marah. Kenapa pula kau ceritakan ada adikmu? Ya dia, ayah menyelidiki semuanya. Dia tahu tentang kita. Nah gitu saudara. Lalu saudara, singkat ceritanya, kalau saya ceritakan nanti terlalu lama, kita mau cepat pulang. Nah, lalu saudara, singkat ceritanya saudara, Benyamin dibawa, lalu kedapatanlah Benyamin ini ada di dalam karungnya itu apa namanya itu? Apa namanya? Piala tempat minum Yusuf. Padahal sengaja Yusuf membuat itu. Nah, lalu suruhan Yusuf berkata, tangkap dia. Tangkap dia, masuk penjara, nggak boleh pulang Benyamin. Apa kata Yehuda? Yang saya ambil di sini saudara, karakter daripada Yehuda. Yehuda berkata, Tuhan, tidak mungkin kami pulang tanpa adikku itu. Memang kami nggak bisa lagi membela diri, sudah terbukti kesalahan daripada kami. Nggak bisa dibantah, sudah dapat piala itu dari karungnya. Apa kata Yehuda? Akulah Tuhan yang menggantikan dia di penjara. Izinkanlah saudaraku itu pergi. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan. Rela menderita, rela ditolak, rela dianiaya, rela campek, rela sudah kasih dikucilkan. Demi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terhilang. Tetapi tanyalah dirimu, penderitaan apa yang sudah kau lakukan demi menyelamatkan jiwa? Kalau kita menderita, berseru-seru menangis, itu mungkin hanya untuk membela diri kita. Membela rumah tangga kita. Membela perekonomian kita. Tetapi berapa banyak kita yang mau mencucurkan air mata
supaya jiwa-jiwa di sekeliling kita diselamatkan. Berapa banyak orang kita yang mau membagi hidup supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Berapa banyak kita orang, saudara, yang mau memberikan waktu kita untuk menjemput jiwa supaya beribadah kepada Tuhan. Berapa kalikah kendaraanmu dipakai untuk menjemput jiwa supaya jiwa itu diselamatkan. Ini Pak Uta Julu, pejabat di Tobasa ini. Tapi saya lihat mau menjemput jiwa dari apa sana. Di mana itu Pak? Si Sandi. Jelek itu masuk jalan ke dalam. Nah, peduli amat itu Pak Uta Julu jemput itu. Itu adalah korban. Dan itu enggak sepele, saudara. Selalu korban untuk jiwa selalu diperhatikan oleh Tuhan. Korban untuk jiwa selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau gaya hidup saya dulu, saudara, ketika saya memimpin sel grup, ketika saya masih jemaat biasa, pantang bagi saya pergi ke gereja tanpa bawa satu jiwa. Selalu saya pikirkan siapa yang saya jemput. Saya selalu menjemput jiwa sebelum berangkat. Sesudah saya jemput, saya naikkan ke beca. Naik beca kau ya, saya udah bayar uang becamu. Sementara tahu saudara, saya jalan kaki. Uang saya tidak ada untuk uang beca. Saya tahan haus di medan itu panas luar biasa saudara. Saya jalan kaki sekirang 1 kilometer. Tempat rumah tinggal saya kepada gereja. 1 kilometer di medan jalan kaki itu malu. Keringatan. Saya nggak bisa minum es. Nggak ada uang. Tetapi selalu jiwa saya ongkosi ke gereja. Pergi. Saya udah bayar becamu. Pulang pergi dia selalu saya ongkosi setiap hari Minggu. Karena saya tahu korban di hadapan Tuhan yang mulia. Mempersembahkan jiwa kepada Tuhan. Berapa jiwa yang sudah kita selamatkan sesudah kita lahir baru. Berapa jiwa yang sudah kita layani sampai selamat. Sampai lahir baru dibaptis, hidupnya berubah. Yang tadinya dia kena kutuk, yang tadinya dia sakit-sakitan, yang tadinya dia susah, yang tadinya dia rumah tangganya kacau balau. Sekarang kita bawa kepada Tuhan, hidupnya diubahkan. Sudah berapa banyak? Sudah adakah? Tetapi seringkali kita anak-anak Tuhan merasa sudah dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani ciri-cirinya sudah dapat melahirkan jiwa yang selamat. Bukan masalah berapa banyak tahu firman. Bukan masalah sudah kasih berapa lama kita sudah melayani Tuhan di altar ini. Bukan itu ukuran. Tetapi seberapa jiwa yang kita persembahkan buat Tuhan. Ini yang dihitung oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika 2 keliling saudara. Tiba-tiba saudara sampai di di pintu gerbang Sibulele. Saya tidak tahu, saya mau mencerit tapi saya tahan. Air mata saya nggak bisa bendung. Saya nangis terus. Kenapa saudara? Saya lihat bagaimana orang seberang menguasai mulai kota kita. Di mana anak-anak Tuhan terpinggirkan. Di tempat-tempat yang strategis adalah mereka. Ketika kami pergi sudah kasih 2 keliling sampai ke Lembah Selintong. Udah bertahun-tahun sebenarnya saya lewat. Saya sudah tahu bertahun-tahun. Tapi nggak tahu pada waktu itu waktu mempersiapkan 2 keliling F1H2O ini. Karena kami sudah kesekian kali 2 keliling. Nggak terhitung lagi berapa kali kami 2 keliling. Saya lihat di pintu gerbang Jala Sutomo, bukan Jala Sutomo, Lembah Selintong. Yang paling strategis menikmati juga F1H2O ini adalah mereka. Itu kan Hotel Gelora. Ketika kami 2 keliling sudah kasih di danau. Saya belum pernah lihat itu saudara. Ketika kami 2 keliling di danau. Membuat air mata saya nggak bisa saya bendung. Di manakah Tuhan kami anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Gerejamu yang kurang berfungsi di kota ini. Saya lihat gereja bawang, sudah kasih. Tahukah saudara gereja bawang? Itu istilah kami hamba Tuhan. Ada gereja bawang yang sangat megah. Kalau saudara nggak ngerti gereja bawang, nanti tanya saya. Ada gereja bawang yang sangat megah di tepi pantai itu, saudara. Wah, kapan ini ada? Dulu nggak ada ini. Kalau kita nggak bangkit, tidak tertutup kemungkinan kota kita akan dikuasai. Apakah kita terus malas-malasan untuk menginjil? Apakah kita fokus saudara kasih hanya mencari perut kita? Hanya cukup biaya hidup kita? Bagaimana kita supaya kaya? Bagaimana kita supaya ini dan itu? Apa fungsi kita di kota ini bagi kerajaan sorga? Apa fungsi anak-anak Tuhan bagi jiwa supaya diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, saya terus menangis membebani kota ini. Tuhan bangkitkan kami supaya menjadi saksi di kota ini. Saya pergi sudah kasih kita di Lintong Nihuta. Dulu waktu saya SMA, saya sangat ingat itu. Waktu saya SMA, karena saya SMA di Lintong Nihuta. Nah, dekat yang kita kontrak itu. Waktu saya SMA, tidak satu pun, tidak seorang pun diizinkan yang gereja bawang itu buka usaha di sana. Tidak satu pun, gak pernah itu bisa diterobos. Tapi 2 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, tapi 2 tahun terakhir ini lebih pesat. Mereka sudah berbaris di situ, menguasai tempat-tempat yang strategis. Anak-anak Tuhan pertanyaan di mana? Terpinggirkan, gigi jari. Kenapa, saudara? Karena mereka rutin mereka berkuat-kuat. Kita jam 7 pagi masih ngorok. Pernah gak serukan nama Yesus di rumahmu? Terbiasakan kau menerukan nama Yesus di rumahmu setiap pagi? Supaya hadirat Tuhan memenuhi kota ini. Kalau di setiap rumah-rumah sidang jemaat Tuhan selalu diserukan nama Yesus, selalu ada pujian penyembahan kepada Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan akan memenuhi kota ini. Tetapi karena anak-anak Tuhan ngorok, mimpi, malas bangun, hanya disuruh jam 7 pagi ibadah, terlambat semua, nggak puji-pujian lagi, nggak penyembahan lagi. Kenapa? Terlambat bangun. Mungkin tadi bangun dia jam 7, buru-buru dia ke kamar mandi. Udah, jam 7 masih ibadah, jam 7 mau pergi ke kamar mandi. Gimana nggak terlambat? Tetapi dari Semare, jam 7 ibadah, jam 7 udah nyampe, saudara. Dari Semare itu, saudara, 1,5 jam naik mobil. Kenapa bisa tepat waktu? Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang berkobar, hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, bangkit saudara. Hari-hari ini, puji Tuhanlah saudara. Beda mungkin, saya nggak tahu itu apa karunia atau apa. Tapi mulai sejak saya lahir baru, saya tidak pernah bergumul yang namanya itu uang. Pergumulan saya hanya jiwa diselamatkan. Apakah saya nggak pernah kekurangan? Saudara sudah tahu itu semuanya. Hanya beli beras 1 liter yang sanggup makan tanpa lauk, makan hanya pakai kerupuk, makan hanya pakai cabai rawit. Tapi saya tidak pernah bergumul akan uang. Bagi saya itu nggak terlalu penting, sebab saya tahu Bapakku baik, tahu apa yang kuperlu.
Aku sangat yakin Bapakku tahu apa yang kubutuhkan. Saya nggak perlu nangis-nangis. Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Tidak. Saya hanya menangis. Kalau saya menangis itu saya hanya membebani jiwa-jiwa diselamatkan. Dan puji Tuhan saya tidak pernah bermasalah dengan uang. Jadi anak-anak Tuhan kalau bermasalah dengan uang bereskan. Arti bermasalah ini apa? Saya nggak pernah mengutang sana sini. Semiskin apapun saya tidak mau mengutang. Saya bilang kepada Tuhan, kalau engkau Tuhan tidak sanggup memberi aku makan, saya tahu engkau sanggup. Tapi kalau engkau tidak mau memberi aku makan, biar aja aku mati nggak apa-apa. Daripada saya harus mempermalukan namamu. Saya pinjam sana sini, saya pinjam sana sini, nggak dibayar. Sampai hari ini saya belum pernah melakukan kredit apapun. Mau sepeda motor, mau mobil, tidak. Saya menahan diri untuk tidak. Saya tidak mau Tuhan mempermalukan namamu. Saya tidak mau Tuhan mempermalukan namamu. Aku tahu engkau Tuhan penguasa langit dan bumi. Emas dan perak adalah milikmu. Kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak memberikannya, engkau sanggup memberikannya bagiku. Itu aja hati saya saudara. Jadi saya tidak pernah bermasalah dalam uang. Banyak teman-teman saya hamba Tuhan bermasalah dengan uang. Membangun gereja. Pinjam dari apa namanya? Dari Panglong. Minta ini, bangun gereja yang megah. Dari Panglong. Bertahun-tahun enggak dibayar. Apakah enggak nama Tuhan dipermalukan? Kalau belum sanggup membangun gak usah dibangun. Bagi saya begitu saudara. Gak usah dibangun. Sebab tidak pernah malu beribadah di dalam tenda. Amin. Tapi yang malu itu kalau punya hutang. Tidak pernah akan malu anak-anak Tuhan kalau hanya makan nasi tok tanpa lauk. Tidak akan pernah malu tinggal di gubuk-gubuk. Tetapi yang membuat malu kalau anak-anak Tuhan tahu penipu. Kalau anak-anak Tuhan banyak bohong. Kalau anak-anak Tuhan suka mencuri. Kalau anak-anak Tuhan suka nggak bayar hutang. Itu yang buat malu. Tinggal di gubuk-gubuk nggak perlu malu. Choyonggi, pendiri gereja terbesar di Korea Selatan. Bertahun-tahun mereka hanya ibadah di bawah tenda. Hanya tenda. Tapi tidak mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu saudara, suku Yehuda ini ketika mereka mengalami kekeringan, yang pertama sudah kasih mereka lakukan, mereka berharap kepada Tuhan. Seringkali ketika kita terbentur, kita nggak berharap lagi kepada Tuhan. Langsung pikiran kita, siapa yang bisa menolong aku ya? Uang siapa yang bisa kupinjam ya? Langsung pergi ke saudaranya, pergi ke keluarganya, pergi ke tetangganya. Berharap kepada Tuhan. Ketika kita di masa-masa genting, berharap kepada Tuhan. Yang kedua saudara kasih, supaya di masa-masa tekanan, di masa-masa krisis, di masa-masa kesukaran, di masa-masa keadaan yang bagaimanapun, Yehuda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mempersalahkan orang lain ketika ada masalah. Orang sombong selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Setiap dia memiliki masalah, melempar kesalahan kepada orang lain. Melempar kesalahan kepada suami, melempar kesalahan kepada istri, melempar kesalahan kepada teman, melempar kesalahan kepada seisi rumah, melempar kesalahan kepada teman segereja, melempar kesalahan kepada gembala. Ayo datang, alanya datang, begini ini, alanya hodi. Kalau banyak masalah, saya biasanya memilih diri diam.
Kalau sudah ada rasa-rasa gak enak, saya diam. Supaya jangan ada keluar hal yang mempersalahkan orang lain. Belajar saudara, merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, dia berlutut di kaki Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Orang yang merendahkan diri, mencari hadirat Tuhan. Ketika engkau merendahkan diri di hadirat Tuhan, yakinlah saudara, tangan kuasa Tuhan akan menyertai, akan menolong. Jadi ketika ada yang mengecewakan dirimu, ketika ada yang membuat engkau kecewa, duduk aja di kaki Tuhan. Kalau bisa engkau puas di hadirat Tuhan dengan air mata, banjir air mata di hadirat Tuhan, saya yakin selesai dari situ, plong. Udah selesai masalah. Gampang kan? Sangat gampang sebenarnya menyelesaikan masalah itu. Sebesar apapun masalah, duduk aja di hadirat Tuhan, nikmati Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, cucurkan air mata, selesai. Haleluya. Masalahnya kita udah meraung-raung, udah menangis, belum selesai. Kenapa belum selesai? Tetap gak percaya, tetap gusar, tetap tertekan batin, tetap sakit hati. Oh belum selesai. Arti selesai, di sini duluan selesai. Selesai di hati, maka selesai semuanya. Sebelum di hatimu selesai, walaupun meraung-raung engkau berdoa, walaupun mencucurkan air mata 1 ember, walau puasa 40 hari 40 malam, puasa Ester 3 hari 3 malam, belum selesai di hatimu, masalahmu belum selesai. Selesai dulu di hati. Ketika selesai di hati, maka di alam nyata pasti akan selesai. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Sebelum selesai di hati saya, masalah itu enggak selesai-selesai. Tetapi ketika di hati saya selesai, masalah itu selesai semuanya. Jadi saudara, merendahkan diri. Yang terakhir saudara, karena saudara sudah mulai gusar, saya lihat sebagian. Aman nih, itu enggak usah takut saudara. Yang ketiga saudara, banyak bersyukur. Jadi ada 3 hal menghadapi masalah saudara. 1, tetap berharap kepada Tuhan. 2, merendahkan diri di kaki Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, banyak bersyukur. Bersyukur membuat hati bisa bersuka cita. Orang yang tidak tahu bersyukur, mukanya selalu muram. Lihatlah wajah yang muram itu, yang tidak lagi bersyukurnya itu. Coba lagi bersyukur dia. Mana muram mukanya itu. Coba syukuri saudara, bagaimana engkau diselamatkan. Bagaimana nyawamu masih terpelihara sekarang. Di masa Covid udah banyak mati, tetapi saudara terpelihara sekarang. Tapi gak bisa bersyukur. Yang disyukuri apa? Mau laba-laba pangutungan nih. Holani udah bersyukur. Tapi keselamatan yang Tuhan beri, itu harus kita syukuri setiap hari. Tak habis-habisnya kita bersyukur jiwa kita diselamatkan. Tak habis-habisnya kita bersyukur saudara, kita masih diberikan nyawa kehidupan. Tidak ada harta yang lebih besar di dunia ini ya, daripada kita masih sehat. Amin. Kalau saudara nggak percaya, kesehatan harta yang termahal di dunia ini, nanti satu saat akan diberi Tuhan ujian. Baru saudara mengaku, betohodo apa kesehatan itu nomorga. Orang yang tidak pernah sakit, tidak pernah menghargai kesehatan. Kenapa orang yang paling berdosa, ketika dia diampuni, ketika dia datang kepada Tuhan, luapan sukacitanya luar biasa. Dan biasanya pengorbanannya kepada Tuhan dahsyat. Makanya dikatakan banyak dosanya diampuni, banyak dia berbuat baik. Jadi karena kita belum mengalami apa-apa, makanya mengiring Tuhan itu biasa-biasa aja. Kalau kita mau mengalami Tuhan yang lebih besar, mungkin harus Tuhan izinkan dulu.
Tapi kalau tanpa itu, tanpa ujian kita sudah dilihat Tuhan melekat. Nggak pala dikasih Tuhan itu. Ujian yang besar itu. Karena Tuhan lihat dengan firman ini nggak mempan. Dengan suara kecil nggak mempan. Dengan desau gelombang, riak-riak gelombang nggak mempan. Ini harus badai. Jadi jangan sampai badai itu dibuat oleh Tuhan supaya kita bertobat. Sebelum badai datang saudara, lagi hidupmu aman, rumah tanggamu aman, ekonomimu aman, kesehatanmu aman, melekatlah kepada Tuhan. Rangkullah Tuhan, ciumlah kaki Tuhan, sembahlah Tuhan, banyak bersyukur di hadapan Tuhan. Ketika itulah saudara yang kasih, hadirat Tuhan itu akan tetap tinggal di dalam kita. Hati saudara. Hati kita ini yang selalu siap teruji di hadapan Tuhan. Bukan yang lahiriah. Amin. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri.